Halo sahabat Indo Film, kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Mission Majnun. Sebelum kita membahas, jangan lupa sahabat tetap bahagia dan jaga kesehatan selalu. Skin diawali dengan menggambarkan Perang Dunia Kedua, yakni penyerangan Amerika kepada Jepang menggunakan bom nuklir yang berdampak pada semua negara, seolah-olah berlomba-lomba untuk membuat nuklir sebagai kekuatan dan kekayaan negara. Pasca Perang Dunia Kedua, terjadilah peperangan pada tahun 1971 antara Pakistan dan India. Salah satu upaya India untuk bersaing dengan negara lain, utamanya Pakistan, adalah memiliki organisasi intelijen bernama RAW. Skin berlanjut menunjukkan tahun 1074 di Pakistan. Seorang pria bernama Tariq terlihat tengah berbincang dengan Anwar dan Rahman, seorang pemuka agama. Tariq meminta agar dia diberi pekerjaan oleh mereka berdua lantaran memiliki basic keagamaan. Rahman justru menyarankan agar Tariq mau bekerja dengannya. Di lain hari, Tariq terlihat sudah menjadi seorang penjahit yang sangat terampil ketika menjahit baju, sehingga membuat sang atasan kagum dengannya. Saat dia sedang menjahit, pandangannya teralih kepada seorang gadis cantik bernama Nasrin. Diketahui ternyata Nasrin tidak mampu melihat dan hal tersebut tidak menyurutkan semangat kekagumannya. Tariq mencoba untuk mendekati Nasrin. Sampai pada suatu waktu, ayah Nasrin mengetahui kedekatan mereka berdua dan membuat ayah Nasrin marah karena merasa tidak setuju. Tanpa basa-basi, Tariq mengucapkan bahwa dirinya ingin menikahi Nasrin dan membuat semua orang terkejut. Ketika ayahnya sedang berbincang dengan atasan Tariq, tiba-tiba Nasrin menghampiri dan mengungkapkan bahwa dirinya juga mencintai Tariq agar meyakinkan ayahnya. Hari pernikahan pun tiba. Mereka terlihat bahagia karena pesta pernikahannya tergelar secara sempurna. Padahal mereka memiliki latar belakang yang berbeda, di mana Tariq adalah warga India sedangkan Nasrin warga Pakistan. Karena kedua negara tersebut tengah berkonflik, selang beberapa bulan setelahnya, India berhasil meluncurkan bom pertama mereka di Pokhran, India, yang wilayahnya berjarak hanya 1.500 km dari perbatasan India-Pakistan. Hal tersebutlah yang memicu kemarahan pihak Pakistan. Skin beralih pada seorang ketua intelijen Pakistan bernama Alam. Ia segera mengabarkan kepada Perdana Menteri Pakistan untuk segera membuat senjata nuklir dan membahas siapa ilmuwan yang mampu berperan penting dalam misi ini. Perdana Menteri pun meminta agar hal ini dirahasiakan oleh siapapun yang mengetahuinya. Hasil dari kesepakatan tersebut, mereka memutuskan untuk melibatkan ilmuwan bidang fisika bernama Khan agar memulai proses pembuatan nuklir. Skin berlanjut menunjukkan kediaman Tariq dan Nasrin di Rawalpindi tahun 1977. Mereka terlihat bahagia menjadi keluarga yang sederhana. Ditambah lagi, kini Nasrin tengah mengandung. Skin kemudian beralih pada seorang intel India bernama Kao. Ia terlihat mendatangi Perdana Menteri India untuk menginformasikan bahwa Pakistan kini tengah membuat nuklir, dengan bukti telah melakukan transaksi gelap untuk membeli komponen nuklir. Kao menyarankan agar mereka melakukan sebuah misi untuk mencari informasi lokasi Pakistan membuat nuklir, dengan mengandalkan agen intel yang berada di Pakistan. Skin beralih menunjukkan Tariq tengah makan malam bersama dengan keluarga Nasrin. Hingga saat ini, ayah Nasrin belum menyukai Tariq karena masih belum memiliki pendapatan tetap. Saat perjalanan pulang, Tariq masih memikirkan ucapan ayah Nasrin karena ia masih belum memiliki pendapatan tetap. Nasrin pun mencoba menenangkan bahwa ia sudah cukup hidup sederhana bersama Tariq. Setelah mengantar Nasrin,
Torik meminta izin untuk mengunjungi rumah kawannya. Di sana, ia mendapatkan telepon dari atasannya bernama Sarma untuk menjalankan sebuah misi bernama Misi Majnu. Misi ini adalah untuk mencari tahu mengenai informasi di mana Pakistan membuat nuklir. Ia diarahkan untuk menuju sebuah toko rempah dan menyebutkan kode rempah gorila. Tiba di sana, ia diberi senjata dan dana untuk menunjang misi tersebut. Sarma pun meminta kepada tukang rempah yang diketahui bernama Aslam untuk mengawasi gerak-gerik Torik. Karena Sarma begitu membenci Torik lantaran ayah Torik dulunya pernah dicap sebagai pengkhianat. Selama Torik melakukan penyelidikan, Aslam terus-menerus mengawasinya. Dan jika saja misi ini gagal dan Torik ketahuan, maka Sarma memerintahkan Aslam untuk membunuhnya. Di sisi lain, ternyata Perdana Menteri India diganti. Ia bernama Morarji Desai. Dia menganggap bahwa misi yang dijalankan hanya akan berdampak pada kerusakan hubungan antara kedua pihak negara. Menurutnya, urusan ini hanya bisa diselesaikan dengan pembicaraan damai dan diplomasi. Maka Perdana Menteri pun memotong separuh anggaran misi ini agar tidak dijalankan kembali. Suatu malam, Torik mendengar kabar dari Sarman bahwa kau mengundurkan diri dan dirinya dipecat. Torik yang tetap berusaha meyakinkan untuk terus menjalankan misi ini tidak mendapatkan respon yang baik dari Samar. Ternyata Ayah Nasrin sudah lama mencurigai gerak-gerik Torik. Namun dugaan yang ia beri kepada Torik ternyata salah. Ayah Nasrin mengira bahwa Torik menyelingkuhi Nasrin. Aslam yang mengira bahwa mertua Torik telah mengetahui identitas Torik langsung mengabari Sarman bahwa Torik telah ketahuan. Sarman pun memerintahkan Aslam untuk membunuh Torik. Namun ternyata Aslam membunuh ayah Nasrin. Torik pun merasa marah dan menghajar Aslam. Di sana Rahman mendatangi mereka berdua dan mengaku bahwa dirinya adalah agen Rao senior yang telah mencari informasi mengenai Khan. Mereka bertiga pun memutuskan untuk menjalankan misi bersama. Di sisi lain, Jenderal Ziaul Haq menangkap Perdana Menteri Pakistan atas tuduhan korupsi, sehingga dirinya mengambil alih posisi tersebut, lalu mengabarkan kepada Morarji, PM India. Ternyata mereka mempunyai hubungan yang cukup dekat. Torik mencoba mendapatkan informasi dari penjahit lain yang mendapat orderan sebanyak 400 jaket militer. Katanya tentara akan menjemput jaket ini sendiri dan dikirimkan ke tempat lain. Torik pun langsung menghubungi Rahman dan Aslam agar mereka bisa mendapatkan informasi kemana jaket ini akan dikirim. Karena bisa jadi tempat tersebut diduga kuat sebagai tempat pembuatan nuklir. Mereka pun berhasil mengelabui tentara yang hendak mengantarkan seragam tersebut dengan menyamar sebagai tentara senior. Akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa seragam tersebut akan dikirim ke Kahuta hingga membuat mereka bergegas ke sana. Di Kahuta, Torik mencoba berinteraksi dengan penjual teh di sana. Berdasarkan informasi yang didapat, terdapat kampung tentara yang didirikan di dekat kaki bukit. Torik dan Aslam pun bergegas ke sana, dan benar di sana telah terdapat bangunan sebagai pusat pembuatan nuklir. Mereka berdua sempat ketahuan, namun untungnya ada seekor anak kambing yang tersesat dan dijadikan Torik sebagai upaya mengelabui tentara yang memeriksanya. Mereka pun berhasil kembali dan segera mengabari Sarma bahwa lokasi pembuatan nuklir di Pakistan berada di wilayah Kahuta, bukan Quetta. Torik, Rahman, dan Aslam sudah mampu meyakinkan Sarma bahwa dirinya akan membawakan bukti kepada India dan Israel. Ternyata pusatnya ada di Kahuta. Sarma pun memberi waktu selama 48 jam agar Torik mampu mendapatkan bukti fisik.
Torik mencoba pergi ke Kahuta kembali dengan mengambil potongan rambut tentara yang usai bercukur di barbershop. Ia kemudian berniat mengirimkan sampel rambut itu ke India menggunakan kereta. Akan tetapi, sewaktu di kereta, tentara mendapatkan laporan bahwa ada penumpang gelap hingga akhirnya Torik pun ketahuan. Di kereta terjadilah baku tembak antara Torik dengan tentara hingga Torik berhasil lolos dan harus mengurus kembali bukti fisik tersebut dengan cara memberikan potongan rambut tersebut. Setelah diteliti, ternyata benar, potongan rambut tentara tersebut telah terpapar radiasi tinggi hingga samar mengabarkan kepada atasannya untuk segera mengabari bahwa lokasi pembuatan nuklir berada di Kahuta, bukan Quetta. Hal tersebut juga membuat Israel mengurungkan misinya untuk mengebom Quetta. Morarji akhirnya menelpon Zia-ul Haq dan bertanya tentang kebenaran tersebut, lalu meminta untuk menutup proyek pembuatan nuklir. Zia-ul Haq mau tidak mau harus menutup proyek tersebut karena sudah diketahui kebenarannya. Dia memerintahkan untuk memburu seluruh agen RAW yang berada di Pakistan karena pasti Kahuta telah disusupi salah satu dari agen mereka. Torik dan Nasrin akan segera berpindah ke Dubai. Ia segera berpamitan kepada orang tua Nasrin saat hendak berpamitan kepada Aslam. Ia mendapati bahwa Aslam telah meninggal karena dibunuh oleh militer Pakistan. Kini dirinya pun merasa terancam dan sesegera mungkin harus membawa Nasrin ke Dubai. Di bandara, ia kemudian menyuruh Nasrin untuk duduk di kursi roda dan menjelaskan bahwa di pesawat nanti mereka tidak duduk bersebelahan. Nasrin pun dibawa oleh petugas menuju pesawat. Sementara Torik mencoba memalingkan perhatian dengan menggemborkan negara India ketika tentara Pakistan mencoba menghampiri Nasrin. Pesawat yang Nasrin tumpangi akhirnya lepas landas, sementara Torik berhasil terbunuh. Sampai di Dubai, Nasrin terkejut karena dia dihampiri oleh Kao dan menjelaskan identitas Torik selama ini. Nasrin yang tidak kuasa menahan haru pun menangis karena mengetahui kisah heroik yang suaminya lakukan selama ini tanpa sepengetahuan dirinya. Film pun berakhir.